Jadi ceritanya kamu waktu itu ngorder makanan. Iya, dia order makanan dari Kelapa Gading ke Rancamaya Golf gitu kan. Ya udah, waktu pertama kali kaget juga, ya ampun. Itu di jalan berapa jam? Hampir 6 jam sih. 6 jam ya? 6 jam nonstop. Hai Sobat List, welcome to Jurnalist. Sobat List, pernah nggak sih kalian ngalamin masa-masa sulit? Misalnya, bisnis udah bagus, tiba-tiba ditipu orang. Atau pengen usaha apa, bingung, tapi duit makin hari makin menipis. Atau mungkin udah kerja bagus-bagus, tiba-tiba di PHK. Atau mungkin ada masa-masa lainnya. Nah, kali ini Sobat List, saya mengundang salah satu mentee yang sedang saya bimbing sampai sekarang. Beliau adalah Santo David Oni. Ya, selamat siang Bapak. Nah, Santo David Oni ini seperti yang Sobat List lihat, kok pakai bajunya kayaknya familiar nih ya. Baju apa nih, Fit? Seragam Gojek, Bu. Wes. Jadi David adalah pekerjaan sekarang Gojek, tapi juga merangkap kurir sebenarnya ya. Oke. Ya. Boleh kasih share gak cerita gimana sih dulu kita ketemu? Kan kita tadi ngomong menti-menti ini pasti bingung nih Sobat List. Oh, menti itu berarti orang yang dimentorin sama Kalis kan. Dulu kita ketemunya di GPCC Rise Up. Ya kan, ada gereja yang membantu waktu pada saat pandemi itu yang berdampak untuk mengusahakan atau membantu untuk yang berdampak pandemi ini untuk dimentorin. Kan orang pikir wah dari gereja nih pasti dapat uang atau gimana, tapi kalau GBC Resep itu dikasih mentor. Jadi kita diberdayakan diberitahu di training gitu kan, bagaimana untuk gituin customer, untuk gimana untuk gituin orderan, untuk supaya banyak atau bisa jadi relasi, bisa mengembangkan relasi atau bisnis yang baik. Padahal waktu awal join, David kebayang nggak sih kalau di program itu tuh sebenarnya bakal dibimbing bukan dikasih duit loh? Iya. Udah tahu dari awal berarti? Udah tahu sih, cuman banyak orang yang kepikiran itu pasti duit gitu kan. Orang lain ngarepinnya kayaknya dikasih duit nih gitu. Tapi kan kalau saya lebih baik untuk ilmu daripada duit. Kalau duit bisa dicari, dan mungkin duit itu cuma sekali doang ya kan. Tapi kalau mentor kan kita bisa mengembangkan ke tempat yang lain gitu. Iya. Tapi kan awalnya waktu sebelum ketemu saya, kamu kan dibimbing sama Daniel Teja kan. Daniel Teja gitu kan, yang orangnya juga saklek ya orangnya kan. Bagus banget itu. Pendidikan dari Pak Daniel. Itu berharga banget itu kan, ya kan. Yang satu mentor yang dia bilang ya apapun harus bisa. Gitu. Dan kamu pegang sampai sekarang. Itu sampai sekarang. Ya. Gitu. Nah dari Daniel Teja terus akhirnya dikenalin ke saya gara-gara waktu itu kayaknya butuh untuk apa ya? Kurir. Oh iya. Kan Kak Kalisi banyak online tuh. Waktu itu pandemi ya banyak kan online gitu kan, masker apa kan. Udah gitu ketemu Kalisi deh. Ya. Aku kan kenal kamu baru 2 tahun terakhir kan. Ya, aku nggak terlalu kenal cerita kamu dulu tuh gimana sih sebenarnya? Oh, dulu masa dari kecil terus sampai seperti kamu sekarang tuh ada cerita apa dulu? Kecil saya lahir anak terakhir Kak, terakhir cowok sendiri sih, ya kan. Anak kakak saya 2 perempuan. Ibu saya punya kantin sekolah, kan gitu. Pengusaha nih ceritanya dari kecil. Pengusaha kantin kecil, sekolahnya juga kecil pas Kalis, ya kan. Ayah saya yang OB situ sih, sekarang bilangnya OB gitu kan. Oke. Itu ya udah kita tetap jalanin hidup, terus sampai saya lulus dari SMIP, saya kerja, ternyata PHK. Jadi saya nerusin itu kantin sekolah. Karena kamu yang ambil alih? Nggak ambil alih sih, ibu tetap ini kita manage gitu. Cuman kan kadang-kadang banyak omongan kan, itu kan punya orang tua lah, lo ngapain sih ganggu gitu kan. Ya udah tetap bertahan sampai ada orang-orang yang kita bisa usahain sendiri gitu kan. Nah di saat orang ngomongin kayak gitu, kamu coba-coba lagi usaha yang lain dong? Iya, usaha yang lain, terus ada
puji Tuhan ada yang nolong untuk beli gerobak bakmi, dan kita coba mie ayam Dikasih dorong modal. ya itu dorong bakmi itu Kak. Aduh berat banget Kak. Aduh sekarang udah Mie ayam itu mie tuh ayam yang itu keliling gerobak komplek. iya. Aduh gimana kita keliling dulu nyiapin airnya kan, mendidih kan itu. Aduh gajelukannya tahu sendiri kan. Aduh ya kan udah nggak laku lagi ya kan. Namanya juga orang Usaha kan lihat ya baru. coba-coba dulu gitu kan. Tiba-tiba ada yang nawarin di Cepakamas, suruh. Oh dia tawarin jadi Ada, tenan. ada mau nggak nih, gitu kan? Gerobaknya udah ada semuanya, lo tinggal tempat ini udah. Itu bertahan 2 bulan sih Kak. Lumayan 2 bulan dong dari lumayan sih dari situ. Terus ada yang nawarin jamur, Terus dari mie berubah jadi jamur. juragan jamur. Bukan juragan jamur, jadi kita suruh dagang jamur di pasar-pasar supplier, gitu. Cuman ya. Untungnya berapa tuh? Untungnya sekilo 2.000-an Kak. Tapi sehari lumayan dong. Iya, tapi kan ngerintisnya pertama kali itu cuma 5 kilo, 10 Berarti kilo. 10.000 aja paling sehari Iya, ya. cuman kan ada yang lain dari situ kan kita tambah-tambahan lah dari mie, kita ke jamur dulu. Oh jadi pegang kantin juga iya, bakmi iya, jamur iya. Aduh, ya pokoknya kalau bisa di handle. Cuman kan kalau jamur kan itu kan pasar sampai jam 2 pagi. Gitu. Kita harus ke pasar-pasar jam 2 pagi ya udah, bangun pagi gitu. Maksimum bisa dapat berapa dulu dari jamur? Maksimum itu bisa 50 sampai 80 kilo pertama kawal. Berarti sekitar 160 Iya. ribuan ya sehari. Oh terus Cuma waktu bagus dong, berarti iya, kan udah bagus. growing kan? Tapi Tuhan langsung ada hujan lagi, suppliernya mandek. Oh gitu. Jadi kita harus ke Bogor, kita cari lagi kumbung-kumbung jamur. Cari supplier yang Supplier lain. Dengan Oke. naik motor tuh Kak, dari Jakarta Bogor Puncak. Kemana ke Bogor? Oke lumayan. Ya itu kan, dan kita kan buta. Ya udah sampai nyasar ke jalan tol Kak. Oke. Jadi kan aturan dari Vimala Hills kan harus Ya. ke kiri, ini saya lurus. Bawa Oke. jamur, ya untung nggak ditilang. Udah baiknya itu begitu. Sampai hujan kehujanan, panas kepanasan, ya udah situ. Terus dari usaha jamur, kamu kan tadi kena itu ada cerita-cerita luar biasa dari jamur. Berikutnya dari jamur kemana? Terus denger Gojek Kak. Langsung Gojek. Iya. Itu gampang gak sih nge-play-nya? Bah, gila Kak. Itu nge-play-nya pertama jam 3 sore kita kasih Aplikasi. Heeh. kasih formulir gitu. semuanya, Oke, ya terus? kan. Habis itu tunggu. Sampai Tunggu maksudnya ditungguin di situ. Tunggu di situ sampai panggilan sampai jam 3 pagi. Oke, 12 jam tuh. 12 jam. Tunggu di situ, pada stay di situ sampai jam 6 pagi pun baru kepanggil satu-satu. Interview. Dicek motornya bagaimana. Oh jadi pakai motor. Oh iya, pakai motornya motor kita tetap ya. diparkir situ, dilihat cek gimana. Cek kelayakan mungkin. Gimana. Terus habis itu ada ujian lagi, dapat handphone gimana kan. Ada satu saya jaminan deh. Jaminannya saya nggak bawa. Saya tunggu 1 jam balik lagi. Dari Kuningan ke Senen harus balik lagi ke Senen. Karena jaminannya nggak dibawa. Oke. Baru nanti panjang juga ya prosesnya. Panjang prosesnya gitu kan. Udah dapat situ puji Tuhan deh. Tapi seminggu kemudian handphonenya jatuh Kak, hilang. Terus, ya ilah. Ya kan? Tapi itu handphone pinjaman berarti? Udah dikasih. Handphonenya Tapi dari cicil, Gojek kan? gitu. Dapat Hilang. hilang. Prosesnya nunggu lagi seminggu. Gitu. Ya udah, dapat lagi baru bisa narik lagi. Nggak gampang juga ya jadi supir Gojek Iya. ya. Buat perjuangannya itu loh. Perjuangannya itu, ya kan. Makanya kita lihat-lihat, aduh kalau untuk salah punya akun tapi nggak digunakan atau gimana dikasih orang kan kasihan Kak. Kita perjuangannya kan bener nggak? Ya kan? Iya, betul. Gimana untuk harus bangun pagi, ngantri, ya kan, itulah. Nah berarti kamu join Gojek dari tahun 2015 sampai sekarang. Ya. Kayak dengar-dengar dapat badge banyak nih. Ya, yang penting apapun diambil, jadi semuanya ambil. Sampai berapa puluh kilometer ya kita dapat. Dulu kan cuma area Menteng ya. Iya. Sekarang akhirnya udah kemana-mana tuh, lewat Gojek maksudnya. Iya, sampai Alam Sutra lah. Sebelum Sutra. Kita dapat kerjaan dari Menteng tiba-tiba ke Alam Sutra gitu. Iya. Mulai sekarang udah berani. Dulu namanya bandara, aduh tempat jual anak gitu kan, jin buang Kayak anak. jauh banget gitu kan. Tapi sekarang udah tahu banget ya kan. I see. Nah, terus dari selama perjuangan hidup kamu nih ya, kira-kira ada
apa hal yang suka duka mungkin, atau ada cerita-cerita yang mungkin Sobat Lis juga pengen denger gitu, kayak misalnya yang menjadikan David seperti hari ini. Karena selain jadi Gojek dan kurir, terakhir-terakhir kan David sekarang mendapat kepercayaan menjadi entrepreneur kan sebenarnya kan. Nah itu kan pasti ada ini deh, apa yang kamu pengen sharing itu buat Sobat Lis? Ya, maksudnya jangan pernah ngeluh lah. Apapun jangan aja. Ya kan? Sama jaga kepercayaan orang gitu kan. Gitu. Itu aja sih. Gimana ceritanya kamu akhirnya bisa dapat kos-kosan seperti sekarang? Iya, kan ketua komsel saya kan lagi one on one, pas kebetulan nggak ada yang datang. Terus dia lagi gituin masalahnya, terus tiba-tiba itu kenapa rumahnya Pak nggak digunain, kan 2 tahun kosong, kan jadi buat mesnya untuk karyawannya dia, karena dia lagi kolaps kan kosong, 2 tahun nggak diisi, terus kenapa nggak jadi kos-kosan aja, kan lumayan tuh. Jadi ceritanya kamu kasih ide nih. Nah, untuk kasih ide, untuk dia solusinya, untuk dia kan ada masalah dengan keuangan sedikit, kan saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya udah Fit, lu aja yang ngurus deh. Malah jadi kamu yang dikasih kepercayaan iya, gitu ya. Kepercayaan gitu kan, tiba-tiba kan, yang benar udah lu urus semuanya gitu. Itu cerita yang kos-kosan tuh. Kos-kosan. Nah kalau yang juragan bakmi? Nah, juragan bakmi sering nongkrong di Evlogia kan, terus Cafe. yang kafe, terus kita lagi ketemu sama ownernya, gue buka bakmi nih. Oh ya udah, nanti kalau ada apa-apa antar ya gue bisa bantu lah, kalau apapun ntar juga bisa tawar-tawarin ke orang lain gitu kan. Kan kebiasaan ke saya Kak, kalau ada apa yang baru-baru ya udah kan. Ngiklanin apa gimana, ya udah lu jadi mitra gue aja juga, gak apa-apa lah. Udah 90% influencer sebenarnya. Enggak lah, memang enggak. Yang penting kan saya bisa bantu orang. Cuma begitu doang ya udah. Akhirnya? Ya udah. Joinan bakmi. Joinan bakmi gitu. Nama bakminya apa? Sinke. Gitu. Nah, harga bakminya berapaan tuh? 25.000. 25.000. Satu telur, ada yang 18.000. Oke. Terus ada yang untuk 10.000 untuk jam sarapan. Tapi kadang-kadang kita buat nyumbang ke orang lain juga 10.000 kan. Maksudnya dijual seharga 10.000 rupiah kalau pagi. Pagi. Oke. Tapi ada juga yang nyumbang biasanya 20.000, 20 bakmi untuk kasih ke. Jadi ada customer yang suka nyumbang. Tapi pakainya bakmi kamu gitu, bayar 10.000 buat nyumbang. Oke. Misalnya beli 20 feet, kasih ke pemulung apa kemana buat dia sarapan. Jadi terimain itu juga ya di bakmi ini ya. Iya gitu sih. Jadi sekarang David nggak cuman Gojek, tapi juga kurir. Merangkap entrepreneur, apalagi tuh? Kos-kosan mudah-mudahan. Kos-kosan juga, juragan. Ya enggak kan? juragan, baru juragan lah itu. Aduh. Ya puji Tuhan sih Kak, bener. Itu Tuhan baik. Apa tips atau apa hal yang David kerjakan yang berbeda sama orang lain? Karena saya melihat dalam 3 bulan waktu itu kita mentoring ya, itu perkembangan David itu cepat banget. Ya salah satunya sih tidak pernah milih-milih ya. Oke. Apapun yang disuruh ya kita kerjain, coba kita kerjain walaupun ya ya kan. Waktu itu kan orderan kali sih waktu pertama kan bakmi berapa dus dan berapa dus kan. Lupa itu, gue. Iya. Ya tantangannya kan sampai ini jam berapa ya, ini jam sekian ya. Ya Tuhan Pondok Indah ke GI ya kan. Aduh ya udahlah. Karena udah komitmen kita berapa kardus waktu itu? Iya ada 2 kardus atau 3 kardus lah. Ya kan harus diikat gimana kan, harus di pinggir jalan gitu kan. Ya udah jalanin gitu. Sobat Lis tau nggak? Sebenarnya hari itu saya kasih orderan mau nge-challenge dia juga. Dikerjain apa nggak? Beneran dikerjain. Iya. Cuma dari situ dia lolos challenge. Iya benar kan. Kalau nggak gitu kan ya banyak lah tantangan-tantangan kan. Ya cuma waktu itu kan saya cuma beraninya kan sampai Pondok Indah, nggak bisa sampai kemana-mana kan. Kenapa tuh? Ya. Karena nggak tahu jalan atau? Nggak, kadang-kadang orang-orang kan bilang suka itu jauh banget, macet lah apalah gitu kan. Tapi kan karena pandemi ya udahlah, perspektifnya udah harus ya pokoknya mindsetnya udah jangan inilah zona nyaman itu udah jangan di entertain. Banyak ya harus ya udah dah apapun itu lakuin. Oke. Gitu. Pernah dapat orderan apa yang paling ajaib? Aduh, paling ajaib. Itu tuh Keranjamaya tuh. Itu ajaib. Kenapa banget. Coba ajaibnya? Ajaib suruh ke Jakarta Bogor Puncak. Ya kaget aja kan, apalagi harus on time jam 12 sampai sana, ya kan, ya udah jalanin. Jadi ceritanya kamu waktu itu ngorder makanan?
Iya, dia order Dapat orderan makanan, makanan dapat kan? makanan dari Kelapa Gading ke Rancamaya Golf, ya kan. Ya udah, waktu pertama kali kaget juga, ya ampun. Terus harus jam 2 Tapi bayarannya jam. lumayan kan? Iya kan. Bayarannya puji Tuhan sih, cuman ya udah sebagai tantangan ya udah oke. Kalau benar-benar aku lolos besok pasti dia pakai lagi ya, pakai lagi. Ternyata dipakai lagi terus. Loyal gitu. customer. Lumayan. Puji Tuhan. Ya Oke, kan? itu yang ajaib tuh. Itu yang ajaib. Kalau yang lain-lain kayak misalnya apa? Yang bisa satu hari nganter berapa alamat gitu? Satu hari bisa 10 atau 15 alamat. Tuh mentok tuh. Mentok. 15 Waktu alamat. itu baru kenal sama peser, nama peser yang Mawara Badudu kan. Untuk 10 peser kan 10 alamat. 10 tempat kan. Masalahnya bukan di Jakarta doang Bukan kan Jakarta mereka. doang, Karawaci, BSD, ya kan. Terus tahun kemarin lagi nambah lagi. Ada karyawan lagi nih yang dekat BSD, dekat sini. Ya ampun, oke deh. Itu di jalan berapa jam? Hampir 6 jam sih. 6 jam ya. 6 jam nonstop. 6 jam nonstop. Hujan ya udah tetap lanjut. Yang Tapi penting itu jangan bukan banjir. orderan dari Gojek kan? Itu Bukan, dari kurir tetap. kan? Kamu sebagai kurir iya. ya? Jadi kalau ada kerjaan untuk kurir ya kurir. Kalau untuk Gojek ya nggak ada untuk orderan apapun ya kita matiin dan Gojek tetap jalanin gitu kan. Aku lihat-lihat di follower kamu tuh artis banyak banget loh. Artis, terus aku dengar juga kan suka cerita kan, toko ini langganan, toko itu langganan, gimana ceritanya tuh Fit? Ya sering posting Kak. Karena kita kadang-kadang ya ada uang lebih kita coba beli terus kita posting, ya kan. Namanya juga nolong orang. Orang mah di endorse gitu ya? Iya. Biarpun kita nggak di endorse, tetap kita bisa bantu lah gitu aja. Iya. Tapi kan? banyak juga kan yang order gara-gara David Iya. posting. Iya. Akhirnya mereka ngorder sekalian suruh dianterin. Ya itu, Bener ya? itu sih itu intinya untuk bisa bantu, tapi kita juga bisa dapat manfaatnya juga sih. Itu bagus, karena kan berarti kamu artinya menjemput bola. Iya betul Ya kan, sih. ketimbang menunggu bola gitu. Iya, jadi kan harus kreatif kan. Betul. Kan kali sih gue bilang harus kreatif, Fit. Gimana caranya lewat IG juga bisa, lewat mana bisa gitu. Dan yang aku selalu bilang kan, jangan lupa dimanapun kau berada, Insta Story jalan terus. Iya siap. Jadi kan bisa pantau kemana, ya kan Iya. gitu. Bisa just tip. Ya just tip juga. Buka bisa. just tip juga nggak? Ya bisa. Waktu itu ya ada just tip yang kayak di yang di GI yang baru buka tuh. Gitu, ada tuh yang Cinabon ya udah kadang-kadang siapa yang mau ya kan sebelum dibatasin ya udah dapat juga lumayan sampai ke Kelapa Gading sampai kemana yang nasi goreng kota ya kan Ya. halo siapa nih yang baru buka nih tolong mau gak sekalian gitu kan. Jadi Sobat List, kalau misalnya saya nih ya, karena kenal David, jadi banyak tahu-tahu hal-hal baru, kayak toko apa baru buka, kafe baru buka tuh paling cepat dari David. Karena dia udah kayaknya paling happening banget deh sekarang. Makanya gue bilang, lu mau jadi influencer gak? Aduh ya yang penting ikutin aja lah alur jalan Tuhan bagaimana gitu aja. Sekarang pun udah jadi influencer sebenarnya, Iya, sip. ya kan? Iya. Udah menolong banyak orang-orang juga, bisnis Iya. owner lainnya gitu kan, tanpa sadar loh Fit. Iya. Tanpa Yang penting sadar. kita jadi berdampak gitu aja lah Kak. Iya. Ya kan gitu aja. Mau say something nggak untuk Sobat List? Ya Pesan-pesan sarannya mungkin? sih ya kesan saya jangan pernah ngeluh lah. Apapun dikerjakan, apapun yang bisa kita lakukan kerjakan gitu kan. Entah apapun ya tetap karena Pak Mentor yang kita bilang yang Teja, apapun yang kalau bilang bagaimana ini, oke bisa gitu kan. Kalau entah kita harus suruh orang gimana untuk bagi-bagi orang atau kita kasih orang Bagian yang tugas. bagian tugas gitu kan. Jadi juga mereka juga berdampak gitu kan kasih anak buah Fit atau gimana. Itu yang lagi dipikirin dulu nih kalau Iya, misalnya. kamu harus buka cabang sih. Iya sih, kan udah ada satu tuh Udah ada yang Serpong Serpong tuh, ya, iya, cabang iya, juga satu, ya. gitu kan, bisa ngehandle gitu kan, udah gitu doang sih. Oke, jadi Sobat List, dari perbincangan kita hari ini, saya men-summary, saya merangkum bahwa perjalanan hidup seseorang untuk mencapai kesuksesan, terlepas backgroundnya apa, tapi ada benang merahnya, yaitu kerjakanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati, tanpa kita tahu di belakangnya itu akan seperti apa. Contoh cerita David hari ini, dia rajin menabur gitu, karena dia sering nongkrong di sebuah kafe yang dia juga sering bantuin kafe tersebut, akhirnya malah menjadikan David bisnis partner. Dan gak cuma itu, karena karakternya yang terus gigih, pantang mundur, pokoknya intinya dikasih kerjaan apapun always iya. Jadi kan orang melihat kegigihannya sehingga menjadikan dia juga juragan kos.
Jadi David, thank you banget Ya. udah mau luangin waktu ke sini. Dan saya berharap juga tentunya lewat episode perbincangan kita hari ini kita bisa menginspirasi banyak Ya. sobat list di luaran sana. Siap. Ya, mungkin yang lagi pas butuh dimotivasi, butuh denger cerita-cerita seperti David hari Iya, ini. jangan pernah menyerah. Betul, ataupun mungkin gojek-gojek lain di luar sana yang lagi kurang bersemangat ya Iya. kan. Mudah-mudahan bisa nonton episode ini, mereka jadi lebih semangat lagi, mendapatkan gambaran ya bahwa ini loh bisa jadi kayak begini gitu. Iya, siap. Ya, jadi sekian episode minggu ini, sampai jumpa di episode Jurnalis minggu depan. Bye. Bye.